warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Ariswayu Maunti dengan 3 NIM terakhir 176 dari kelas akuntansi syariah 4D akan menjelaskan tentang rahan atau gadis syariah untuk memenuhi ujian akhir semester atau kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rahan. Rahan secara bahasa adalah tetap, kekal, dan menahan sesuatu barang yang digunakan sebagai jaminan pada transaksi hutang. Sedangkan secara istilah, rahan adalah sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas hutang sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat berupa hutang. Selanjutnya, landasan hukum pegadaian syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya atau menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya atau perawatannya. Hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i. Landasan hukum yang ketiga ada ijtihad. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam, bahkan Nabi pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai, dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSM MUI /3/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun juga dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dipaksa jual. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik marhin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
Rukun dan syarat akuntansi gadai atau rahan. Rukun yang pertama, orang yang menggadaikan atau rahin. Yang kedua, orang yang menerima gadai atau al-murtahin. Yang ketiga, barang yang digadaikan atau almarhum. Yang keempat, hutang atau almarhum bih. Yang kelima, sigot ijab dan qabul. Selanjutnya, syaratnya yang pertama, orang yang bertekad. Yang kedua, sigot. Yang ketiga, marhum bih atau hutang. Yang keempat, almarhum atau barang. Contoh kasus. Pada tanggal 21 Mei 2020, Ibu Sani menggadaikan iPad Pro 2020 12,9 inci 256 GB dan laptop Asus merek ROG GX50 GIE Zero Zephyrus Netbook. Pihak gadai menaksir harga iPad Pro senilai 25 juta dan laptop senilai 35 juta. Pihak gadai akan memberikan pinjaman sekitar dengan perhitungan yang A, marhum B atau uang pinjaman 60 juta dikali 80% sama dengan 48 juta. 60 jutanya itu dari 25 juta ditambah sama 35 juta. Kalau 80%-nya adalah presentasi pinjaman yang akan diberikan kepada rahan dari harga taksir. Yang B, biaya administrasi 12.000, biaya ujrah 60 juta dikali 80 rupiah dibagi 20.000 sama dengan 3.000 dikali 80 rupiah sama dengan 240.000. Biaya selama 4 bulan 240.000 dikali 12 itu dari 120 dibagi 10 sama dengan 2.880.000. Dengan keterangan biaya ujrah per itemnya 10.000. Di situ tertulis 20.000 karena ada 2 item yang digadaikan. Terus 80 rupiahnya itu harga sewa per harinya. 120 itu dari 30 dikali 4 bulan, sedangkan 10-nya itu pembayaran per 10 hari. Yang D, uang yang harus dibayar adalah uang pinjamannya sebesar 48 juta, biaya ujrahnya sebesar 2.880.000. Jurnal yang menerima gadai atau murtahin. Yang A, saat menerima barang gadai tidak di jurnal, hanya ada tanda bukti serah terima barang. Yang B, saat murtahin atau penerima gadai memberikan uang kepada rahin atau orang yang menggadaikan barang, jurnalnya piutang rahin pada kas sebesar 48 juta. Yang C, saat menerima uang ujrah atau biaya pemeliharaan dan lain-lain, jurnalnya kas pada pendapatan ujrah sebesar 2.880.000. Dan jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila rahin atau orang yang menggadaikan membayar ujrah baik di awal atau di akhir. Yang D, pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya beban ujrah pada kas sebesar 2.880.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila rahin atau orang yang menggadaikan belum membayar ujrah, maka pihak murtahin mengakui sebagai beban. Yang E, pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnalnya kas pada piutang rahan sebesar 2.880.000. Yang F, pada saat rahin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo, jurnalnya piutang rahin jatuh tempo pada piutang rahan sebesar 48 juta. Yang G, pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo, jurnalnya kas pada piutang rahin jatuh tempo sebesar 48 juta. Selanjutnya, jurnal bagi yang menggadaikan atau rahin. Yang A, saat penyerahan barang ke perusahaan gadai, tidak ada jurnal dan hanya bukti serah terima barang. Yang B, saat menerima uang pinjaman, jurnalnya kas pada hutang rahin sebesar 40
8 juta. Yang C, pada saat terakhir membayar biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan jurnalnya beban ujrah pada kas sebesar 2.880.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila Rahim membayar ujrah, maka diakui sebagai beban. Yang D, pada saat pelunasan atas hutang Rahim jurnalnya hutang Rahim pada kas sebesar 48 juta. Yang E, pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual. Pada saat penjualan barang gadai, jurnalnya kas di debit 48.500.000, akumulasi penyusutannya di debit 285.000, kerugian tidak ada, keuntungan apabila untung di kredit 785.000 dan aset di kredit 48 juta. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang akuntansi gadai atau Rahim. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.